Halo bro, selamat datang kembali di channel gua, Dunia Kreator, channel dimana kita akan membahas serba-serbi tentang dunia konten kreator dengan segala dinamikanya. Hari ini kita akan coba bahas tentang apakah masih worth it untuk jadi YouTuber di tahun 2025. Soalnya kelihatan udah telat ya, semua orang udah punya channel, algoritma makin kejam dan yang nonton juga sekarang udah pilih-pilih. Tapi sebelum dilanjut, subscribe dulu ya bro. Subscribe itu gratis, kalian nggak harus bayar apapun untuk jadi subscriber, dan bagi yang sudah subscribe gue ucapin thank you bro. Jadi gini bro, terkait menjadi YouTuber di tahun 2025. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi analisis teknis dan ekosistem digital, justru sekarang waktu yang tepat. Karena YouTube sekarang itu ada di fase paling stabil dan paling matang sejak dia lahir. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah YouTube masih menjadi bagian dari Google, raksasa yang belum makan runtuh. YouTube itu bukan perusahaan kecil yang bisa tutup besok pagi. Dia itu bagian dari Google, perusahaan induk yang sekarang ada di bawah Alphabet. Google juga bukan cuma mesin pencari, tapi infrastruktur digital dunia, dari server, cloud, sampai sistem iklan global, semua dipegang sama mereka. Jadi selama Google masih berdiri dan jelas mereka masih akan terus tumbuh, YouTube akan tetap relevan. Karena buat Google, YouTube itu bukan sekedar aplikasi hiburan, tapi mesin distribusi konten global. Kemudian yang kedua adalah terkait dominasi di industri video online. Data terakhir menunjukkan YouTube masih jadi platform video terbesar di dunia dengan lebih dari 2,7 miliar pengguna aktif bulanan. 90% pengguna internet di dunia pernah nonton YouTube. TikTok memang naik, tapi YouTube masih unggul dalam durasi tonton, kredibilitas, dan variasi konten. TikTok itu cepat, tapi YouTube itu dalam. Yang satu buat hiburan instan, yang satu buat membangun pemikiran dan komunitas. Kemudian alasan ketiga adalah generasi baru itu adalah digital native society. Gen Z dan Gen Alpha lahir dengan layar di tangan mereka. Buat mereka, YouTube bukan sekedar platform, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka belajar dari YouTube, hiburan dari YouTube, bahkan cari role model pun di YouTube. Selama generasi digital ini terus tumbuh, YouTube akan tetap jadi ruang belajar dan hiburan utama dunia. Kemudian yang keempat, terkait matinya media lama, yaitu TV dan radio. TV dan radio sekarang udah bukan pusat perhatian lagi. Kebanyakan nonton acara berita, bahkan musik, lewat TikTok. Dan yang menarik, iklan sekarang udah sadar, budget iklan yang dulu TV sekarang pindah ke YouTube. Karena itu kejadian karena YouTube kasih data yang nonton berapa lama, dan mana, dan minatnya apa. Jadi kalau dulu cita-cita masuk TV, sekarang cita-citanya berubah, pengen punya channel sendiri di YouTube. Kemudian yang kelima adalah terkait model bisnis YouTube. Itu adalah model bisnis yang paling stabil secara digital ya. Jadi nggak ada platform lain yang punya sistem monetisasi selengkap YouTube. Dari AdSense, Super Thanks, Membership, Short Bonus, Brand Deal, sampai Podcast Integration. YouTube udah berubah jadi mini ekonomi digital buat para kreator. Artinya, kalau kalian serius membangun personal brand, YouTube itu kayak pondasi rumah digital kalian. Stabil, panjang umur, dan bisa jadi sebuah aset. Kemudian yang keenam adalah integrasi AI dan ekosistem Google. Jadi sekarang AI udah jadi tulang punggung industri digital, dan Google adalah pemain utama di situ. Jadi YouTube udah mulai pakai AI buat bantu sistem rekomendasi, generate caption otomatis, sampai fitur bantu edit. Buat kreator ini artinya kerja makin efisien, konten makin relevan, dan peluang makin besar. YouTube bukan sekedar mengikuti tren AI, tapi dia menciptakan sebuah tren gitu. Dia menciptakan tren itu. Kemudian yang ketujuh adalah terkait YouTube Short. YouTube nggak mau kalah dari TikTok, makanya mereka bikin Short dan sekarang jadi fitur paling cepat tumbuh di platform ini. Bedanya dari TikTok, Short bisa ngarahin traffic ke video panjang dan channel utama kalian. Jadi kalau kalian mau dari nol, Short itu kayak gerbang depan buat menerangkan diri ke dunia. Kemudian terkait global reach dan bahasa lokal, YouTube itu hadir di lebih dari 100 negara dan dukung 100 lebih bahasa. Artinya kalian bisa menjangkau dunia dari kamar kalian sendiri. Dan kabar bagusnya, Indonesia adalah salah satu pasar terbesar YouTube di dunia. Jadi peluang lokal masih gede banget, apalagi kalau konten kalian otentik dan punya gaya khas Nusantara. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait kreator ekonomi. Jadi menurut laporan terbaru, industri kreator itu bakal tumbuh sampai 480 miliar dolar di tahun 2027. Dan YouTube jadi pemain paling stabil di ekosistem itu. Platform lain bisa naik turun, tapi YouTube itu kayak saham blue chip, kuat, stabil, dan tetap berkembang. Jadi kesimpulannya apa bro? Apakah masih worth it menjadi YouTuber di tahun 2025? Jawabannya iya, pakai banget. Kenapa? Karena yang pertama, Google masih kuat, penonton masih banyak, AI makin bantu kreator, media lama sudah mati, dan generasi muda hidup di dunia digital. YouTube itu bukan platform yang udah lewat masa jayanya, tapi justru sekarang lagi ada di fase paling matang dan paling menjanjikan dalam sejarahnya. Jadi bro, kalau kalian masih nunda-nunda buat mulai channel, mungkin yang telat bukan waktunya, tapi niatnya. Karena dunia digital belum tutup, cuma nunggu kalian berani buat buka pintu pertama. Jadi itu dulu bro obrolan kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi, dan thank you buat yang sudah nonton. See you di video selanjutnya, bye.